Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Regina Putri, nomor absen 38 dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang bioma tundra dan zona neotropik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bioma dan tundra. Bioma adalah pembagian flora dan fauna ke dalam wilayah tertentu dengan cara metode ekologis. Sementara itu, tundra berarti tempat dengan suhu yang rendah sehingga pertumbuhan pohon terhambat. Nah, jadi bioma tundra itu berarti wilayah flora dengan suhu yang rendah sehingga pertumbuhan pohon terhambat, menjadikan daerah tersebut sebagai daerah tanpa pohon. For the information, nah meskipun tidak ada pohon, tapi tetap ada loh flora yang ada di bioma tundra ini. Jadi pohon itu bukan satu-satunya flora ya guys. Jadi ada juga tanaman-tanaman yang bisa hidup di sana. Ciri bioma tundra, yang pertama, seluruh wilayah tertutup es dan salju. Yang kedua, radiasi matahari yang minim. Yang ketiga, terjadinya musim dingin yang sangat panjang dan suasana yang gelap, terjadi selama 9 bulan per tahun. Yang keempat, musim panas hanya berlangsung selama 3 bulan saja per tahun. Yang terakhir, usia tumbuhan yang pendek, hanya mencapai 30-120 hari saja per tahun. Jenis-jenis bioma tundra. Yang pertama ada Arktik tundra. Arktik tundra atau tundra Arktik terletak di belahan bumi utara atau kutub utara. Wilayah ini mencapai 20% dari permukaan bumi dan berada di garis lintang 55 derajat hingga 70 derajat lintang utara. Tundra Arktik memiliki wilayah yang sangat dingin hingga mengering seperti padang gurun, tetapi beku. Wilayah ini tidak menerima cahaya matahari dalam waktu yang sangat lama ketika musim dingin terjadi. Tundra Arktik juga mempunyai suhu mencapai minus 28 derajat Celcius dan dapat turun serendah minus 50 derajat Celcius. Tundra Arktik juga salah satu wilayah dengan penduduk yang paling sedikit di dunia karena suhunya yang sangat rendah tersebut. Sebagian besar makhluk hidup di tundra Arktik memiliki 50-60 hari untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan dan pencarian nutrisi untuk cadangan ketika musim dingin. Dan yang terakhir, curah hujan yang dimiliki tundra Arktik mencapai 15 hingga 25 cm setiap tahunnya. Jenis bioma tundra yang kedua yaitu alpin tundra. Tundra alpin adalah wilayah yang terletak di puncak gunung tertinggi di dunia. Sama seperti tundra Arktik, tundra alpin juga memiliki suhu yang beku dan udara yang kering. Namun, karena terletak di dataran yang lebih tinggi, tundra alpin lebih sering terkena sinar matahari. Udara dan atmosfernya jauh lebih tipis sehingga sinar matahari dapat menembus lebih kuat. Melihat kadar sinar matahari yang diperoleh, tundra alpin memiliki musim pertumbuhan sekitar 180 hari per tahun. Ketika memasuki musim hangat, suhunya mencapai minus 12 derajat hingga 10 derajat Celcius. Dibanding tundra Arktik, tundra alpin menerima jumlah curah hujan yang lebih tinggi, sekitar 30 cm. Tanah yang ada di tundra alpin juga memiliki drainase yang lebih baik, tetapi kehidupan tanamannya kurang lebih sama dengan tundra Arktik. Flora tundra Arktik. Ada sekitar 1.700 jenis tumbuhan di kutub dan subarktik. Tumbuhan tersebut termasuk semak rendah, setkes, lumut rusa, lumut hati, dan rerumputan. Selanjutnya ada flora tundra alpin. Tumbuhan bioma tundra alpin sangat mirip dengan yang ada di kutub, seperti rumput tusok, pohon kerdil, semak berdaun kecil, dan semak belukar. Selain flora juga ada fauna nih. Yang pertama ada fauna tundra Arktik. Beberapa hewan yang ditemukan di bioma tundra Arktik adalah mamalia herbivora seperti lemming, kelinci kutub, dan tupai.
dan mamalia karnivora seperti rubah kutub, serigala, dan beruang kutub, serta ikan koi, flatfish, salmon, dan trout. Yang terakhir, fauna tundra alpin. Beberapa hewan yang hidup di tundra alpin dan dapat beradaptasi dengan baik adalah kambing gunung, domba, rusa, kumbang, dan kupu-kupu. Kesimpulan dari pembahasan bioma tundra ini yaitu tundra adalah salah satu jenis bioma yang terdapat di daerah kutub bumi, baik di kutub utara yang biasa disebut tundra arktik maupun kutub selatan yang biasa disebut tundra antarktik atau tundra alpin. Ciri khas utamanya tundra adalah suhu dingin yang ekstrim dan musim tanam yang pendek. Tundra memiliki tanah beku sepanjang tahun yang disebut permafrost, yang membuat drainase air sangat buruk. Vegetasi tundra umumnya terdiri dari rerumputan pendek, lumut, dan semak-semak rendah. Pohon jarang ditemukan di tundra karena kondisi yang keras. Hewan-hewan tundra telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini, seperti muskok, rusa kutub, lemming, rubah kutub, dan burung-burung migran seperti burung dataran tinggi. Mereka biasanya memiliki lapisan lemak yang tebal atau bulu yang hangat untuk mempertahankan panas tubuh mereka. Tundra juga merupakan habitat yang rentan dan lambat pulih dari gangguan. Dampak perubahan iklim mengakibatkan perubahan ekosistem tundra termasuk perubahan dalam musim tanam dan peningkatan aktivitas bakteri permafrost yang melepaskan gas rumah kaca. Zona neotropik merupakan salah satu dari 8 wilayah biogeografi yang berada di permukaan bumi. Nama lain dari zona ini yaitu wilayah vertebrata atau wilayah yang terdapat hewan yang memiliki tulang belakang. Seperti yang kita ketahui, ilmuwan bernama Alfred Russel Wallace membagi persebaran fauna di dunia menjadi 8 wilayah persebaran. Salah satu di antaranya adalah wilayah neotropik. Neotropik sendiri merupakan wilayah yang meliputi bagian Amerika Tengah, mulai dari Meksiko hingga wilayah Amerika bagian selatan, termasuk wilayah kepulauan yang terletak di Hindia Barat. Wilayah neotropik disebut sebagai wilayah vertebrata karena fauna neotropik banyak yang berjeniskan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Lanjut ke fauna yang ada di zona neotropik. Fauna yang pertama adalah kukang. Kukang adalah salah satu jenis primata yang tergolong fauna neotropik. Kukang merupakan hewan yang unik karena memiliki gerak yang sangat lambat. Hewan kukang banyak ditemui di wilayah hutan bambu dengan pohon kayu keras, habitat tepi hutan, dan semak belukar yang lebat. Yang kedua ada terenggiling. Terenggiling adalah mamalia yang banyak ditemukan di daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Hewan ini merupakan bagian dari ordo Polydota. Terenggiling juga merupakan jenis hewan soliter nokturnal. Hewan ini memiliki kebiasaan memilih-milih jenis makanan. Yang ketiga ada antelop. Antelop merupakan salah satu fauna neotropik yang tampak seperti kijang, tetapi antelop bukan bagian dari keluarga kijang. Antelop adalah hewan mamalia yang memiliki tanduk tegak lurus ke atas. Antelop banyak ditemui di daerah Amerika Selatan hingga benua Afrika dan Eurasia. Yang keempat yaitu lama. Lama adalah jenis hewan yang berasal dari Amerika Selatan. Oleh karena itu, lama dapat dikatakan sebagai hewan endemik dari wilayah neotropik. Lama adalah hewan yang memiliki bentuk seperti alpaka. Habitat dari hewan ini ialah dataran tinggi yang ditumbuhi semak belukar, pohon kerdil, dan rerumputan di ketinggian. Yang kelima ada belut listrik. Belut listrik adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Belut listrik dapat menghasilkan aliran listrik yang kuat untuk berburu dan membela diri dari berbagai serangan. Belut listrik banyak ditemukan di wilayah Amerika Selatan, khususnya di daerah Sungai Amazon dan sungai-sungai yang ada di benua Amerika Selatan lainnya.
Yang keenam yaitu beberapa spesies monyet. Karena kawasan neotropik biasanya masih asri dengan hutan hujan tropis, maka banyak spesies monyet yang hidup di dalamnya seperti orangutan, kukang, siamang, monyet berhidung merah. Semua ini merupakan spesies monyet khas kawasan tropis. Salah satu monyet yang endemik adalah makaka. Berbagai jenis spesies monyet makaka, misalnya monyet cappucinus, monyet howler, dan monyet spider, merupakan spesies yang khas kawasan neotropik karena memang hutan hujan tropisnya masih cukup luas dan padat. Yang ketujuh ada ikan piranha. Ikan piranha dikenal sebagai ikan pemakan daging yang awalnya berada di Amerika Selatan, khususnya Sungai Amazon. Namun, sebagai fauna neotropik, kawasan lain yang beriklim sama akan dapat mengembangkan atau menjadi habitat ikan karnivora ini. Yang kedelapan ada salamander. Salamander juga kerap ditemukan di kawasan hutan hujan tropis dan termasuk hewan amfibi karena bisa hidup di air dan di darat. Salamander fish atau lungfish malahan kehilangan insangnya karena terlalu sering menghirup udara. Jadi mereka tinggal di perairan dangkal atau di daerah pinggiran danau. Yang kesembilan ada kelelawar penghisap darah. Sebagai salah satu fauna neotropik yang hidup endemik, keberadaannya tersebar di wilayah Meksiko, Chili, Brazil, dan Argentina. Meskipun disebut penghisap darah, tapi nyatanya hewan ini hanya menggigit sedikit kemudian menjilat darah yang keluar. Seringkali korbannya bahkan tidak menyadarinya. Yang ke-10 ada tapir. Hingga saat ini hanya tinggal 4 jenis tapir yang ada di dunia. 3 jenis berada di Amerika Selatan dan hanya 1 jenis yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bentuknya juga berbeda karena tapir Asia Tenggara memiliki punggung warna yang putih, tidak seperti 3 jenis lainnya yang bertubuh abu-abu. Yang ke-11 ada katak beracun seperti yang disebut katak dendrobat, kerap ditemukan di kawasan neotropik. Secara umum diketahui kawasan neotropik memiliki hampir 3.000 spesies amfibi dan 96 spesies diantaranya merupakan hewan endemik seperti katak beracun dan salamander. Yang ke-12 ada berbagai macam jenis burung. Tidak mengherankan jika Amerika Selatan disebut sebagai benua burung karena memang ragamnya banyak dan biasanya memang terlihat aneka warna yang indah. Di Amerika Selatan dikatakan ada 3.402 spesies burung dan di Brazil terdapat 1.800 spesies burung. Nah, ada beberapa spesies burung merupakan burung endemik. Di antaranya adalah burung unta Amerika yang biasa disebut dengan rea, burung minyak atau guacara, burung reptil atau hoatzin, macau, kolibri, toucan, burung ayam batu atau rupicola rupicola, dan tinamous. Nah, yang ke-13 ada berbagai jenis reptil. Salah satu jenis reptil endemik kawasan neotropik adalah kadal Cantusia. Kadal malam ini sering ditemukan di Amerika Barat Daya dan Meksiko Utara. Selain itu, ada ular anaconda, ular piton, tokek, caiman, buaya, dan beberapa spesies ular lainnya. Caiman itu memang satu ordo dengan buaya, namun perbedaannya adalah pada rahangnya yang lebih lebar dan ujung moncongnya yang menyerupai huruf U, tidak panjang seperti pada buaya atau aligator yang terlihat panjang dan meruncing. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari zona neotropik ini yaitu kawasan yang termasuk dalam region fauna neotropik ini cukup luas, mulai dari daerah Meksiko Selatan atau dataran rendah hingga Amerika bagian tengah dan selatan. Kawasan bagian selatan ini memang beriklim sedang. Kemudian juga Kepulauan Karibia dan negara bagian Florida Selatan. Seluruh kawasan tersebut iklimnya cenderung tropis, sehingga bukan hanya fauna, tetapi juga floranya yang beragam dan beberapa jenis juga cukup spesifik karena banyak tumbuh di iklim ini. Dan ini ada beberapa flora di wilayah neotropik, termasuk kentang, tomat, pohon kakao, jagung, dan lain sebagainya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari video ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.